kita udah belajar tentang bikin kalimat. Kalimat terdiri dari minimal adalah subjek sama predikat, order, subjek plus to be, dengan catatan kata kerja atau to be selalu di posisi kedua. Yang lain boleh dibolak-balik, tapi kata kerja atau to be in posisi cuai. Nah, dari kata kerja yang kita pelajarin kemarin, ada yang namanya kata kerja beraturan sama nggak beraturan. Peraturan sesuai dengan yang kamu pelajari bahwa aturannya adalah ada yang namanya konjugasi kata kerja. Seperti yang kawan-kawan lihat di layar ya. Kalau kita hilangkan sebuah kata kerja itu berakhiran en, dihilangkan en-nya, i ditambahkan ditambahkan st, r tambahkan t, z tambahkan t, wir tambahkan en, ir ditambahkan t, dan z ditambahkan en, dan lain sebagainya. Itu kalau peraturan. Di peraturan tersebut ada yang khusus kalau di akhirnya adalah T dan D ya. Masih selipin E untuk subjeknya ir, du, sama RZS. Lalu kalau dihilangin EN-nya akhirnya adalah Z, S, X, double S, SZ itu bagian du-nya cuma ditambahin T. Oke, itu peraturan. Ini konjugasi to be dalam bahasa Jerman. Saya skip udah ya. Nah, lalu selain daripada itu juga kita kenal yang namanya adalah bikin kata tanya ya. Kemarin kalimat tanya, ada yang namanya kalimat tanya dengan W frage sama yes or no question ya, order nine frage. Kalau W frage berarti frage posisi pertama, diikutin kata kerja atau to be dan lain sebagainya. Dia membutuhkan jawaban. Beda dengan ya order nine frage itu berarti kata kerja posisi pertama atau to be posisi pertama, terus ditambahkan subjek dan lain sebagainya. Dia juga butuh jawaban ya order nine kalau pertanyaannya positif atau doh dengan nine kalau pertanyaannya negatif. Ya, ini sudah ya. Lalu kemarin juga udah bahas kita tentang yang namanya kata kerja irregular verben oder auf Deutsch wir nennen das als starke Verben. Kita kenal dengan nama starke Verben dalam bahasa Jerman. What is that then here irregular verben? Nah, kalau irregular verben itu berarti ada yang namanya perubahan vokal. Ada empat sama perubahan vokal ini, yaitu A jadi A umlaut, jadi E jadi IE, dan AU jadi A umlaut. Untuk perubahan vokal ini tersendiri terjadi di vokal pertama dalam setiap suku kata atau kata dalam bahasa Jerman. Nah, sudah sampai sini kita kemarin sudah bahas. Nah, sekarang kita akan bahas yang lain, yaitu apa? Yaitu kata benda. Kata kerja sudah, kita akan bahas yang namanya kata benda dalam bahasa Jerman. Oke, di sini ada kata benda, ada 4 gambar di sini. Wir haben dan hier der Person Fabian Höflinger als Taxifahrer. Fabian Höflinger sebagai seorang supir taksi. Amina Mazin sebagai studentin. Magda Donar sebagai Astin. Und Aulean Schöpfe sebagai Kellner. Nah, masing-masing dari 4 personal ini, von jeder Personen, brauchen wir dan diese Dinge zum Arbeiten, ya. Ketika mereka bekerja, mereka membutuhkan perihal-perihal ini. Zum Beispiel hier als Taxifahrer braucht Fabian Höflingen das Auto oder der Schlüssel oder vielleicht die Straße ya, karena kalau misalnya pakai als Taxifahrer sebagai pengendara taksi pasti butuh mobil, butuh kunci dan juga Straße. Noch die anderen yang lainnya, Amina Mazin als Studentin, sie braucht der Stift, der Komputer, und auch das Buch. Zu oder beim Lernen ya. Ketika dia belajar, dia butuh buku, dia butuh ballpoint, dan juga dia butuh komputer. Oder hier als Ärztin sebagai seorang dokter perempuan, Magda Donat braucht die Spritze, die Tablette, und auch das Medikament beim Arbeiten. Ketika dia bekerja, pasti dia punya benda-benda ini. Ada medikamen, yaitu medicin. Die Spritze, yaitu adalah suntikan. Und auch die Tablette als Tablet. Und die letzte hier, Deon Schöfer. Als Kellner braucht das Glas und auch die Rechnung und auch das Geld. Ya, nah dia pasti akan
di dalam pekerjaannya berkelibatan dengan geld, das Geld uang, das Glas adalah gelas, dan di Rechnung artinya adalah tagihan. Nah, setelah kita lihat dari sini ada benda-benda ini. Beachten mal dann hier. Wir haben dann das Dinge, das Auto, das Medikament, die Rechnung, der Schlüssel, die Spritze. Das ist ya der Nomen auf Deutsch. Ya, itu adalah kata benda dalam bahasa Jerman. Wenn wir beachten dan kalau kita perhatikan, kita lihat tuh ada tulisan das, der, die, itu apa? Nah, jadi semua kata benda dalam bahasa Jerman itu punya yang namanya artikel. Artikel itu apa sih? Kalau in English kita bisa artikel tuh kayak apa ya? Kayak marganya lah gitu ya, gitu. Jadi semua kata benda dalam bahasa Jerman itu pasti punya namanya gender. Nah, gendernya ada apa aja? Kalau di dalam bahasa Jerman ada maskulin, netral, dan feminim. Kalau maskulin, gendernya adalah der. Netral adalah das, feminim adalah die. Itu berlaku untuk benda yang single, cuman satu. Kalau plural, lebih dari satu, semuanya menjadi die. Contohnya apa aja, Frau? Beispiel hier. Wolfgang. Wolfgang dalam bahasa Jerman, das ist ja der Stift. Maka, karena dia namanya der Stift, oh berarti dia gendernya maskulin. Nah, lalu, auf Deutsch, botol itu dalam bahasa Jerman adalah die Flasche. Oh, karena die Flasche berarti dia adalah feminin. Nochmal. Iya, handphone. Handphone dalam bahasa Jerman itu dia adalah das Handy. Oh, karena das Handy berarti dia adalah netral. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa semua benda dalam bahasa Jerman itu punya yang namanya artikel. Artikel ini sebagai penanda apakah dia maskulin, feminim, atau netral. Nah, kalau single, dia maskulinnya der, feminimnya di, netralnya adalah das. Kalau bendanya plural, semuanya jadi di artikelnya. Maksudnya kayak gimana sih, Frau? Let's say ya, kita punya kata apple. Apple itu, kalau di dalam bahasa Inggris kan, let's say the apple. Tapi dalam bahasa Jerman itu dia maskulin, der Apfel. Catatan, semua kata benda dalam bahasa Jerman harus ditulis dengan huruf kapital pertamanya. Lalu, Pia. Dalam bahasa Inggris kan mungkin cuma the Pier doang. Tapi dalam bahasa Jerman, di Birne. Dia gendernya berarti feminin. Gitu. Lalu apa lagi? Book. The book. Dia dalam bahasa Jerman adalah das Buch. Karena dia das sudah pasti berarti dia netral. Itu dia. Nah, ini kalau bendanya single. Kalau bendanya plural kayak gimana, Frau? Di apples itu dalam bahasa Jerman adalah di apple. Hanya umlaut, ya. Nah, lalu the pears itu dalam bahasa Jermannya adalah di Birne tetap. Lalu books, the book, sorry. Dalam bahasa Jermannya adalah di H. See? Jadi kalau dia single, kalau bendanya maskulin dia adalah der, kalau bendanya feminin dia adalah di, kalau bendanya netral dia adalah das. Kalau plural, mau dia benda maskulin, feminin, netral, dia pasti artikelnya adalah di. Lalu, gimana kalau der di dasnya? Kalau kita misalnya lihat, oh ada benda nih,
Bendanya adalah ayah. Oke. Kalau kita berbicara tentang orang, ayah, ibu, gitu ya. Nanti udah kelihatan gendernya pasti ya. Tuh, männliche Personen. Berarti orang-orang yang udah bergender pasti pria. Der Vater, der Opa, der Onkel, der Bruder. Pekerjaan laki-laki. Maksudnya pekerjaan laki-laki apa? Jadi kalau pekerjaan dalam bahasa Jerman itu ada gendernya. Maksudnya kalau dokter ada dokter laki-laki, dokter perempuan. Dokter bahasa Jermannya apa? Der Arzt. Dokter perempuan die Ärztin. Biasanya cuma ditambahin IN. Guru dalam bahasa Jerman apa? Der Lehrer. Laki-laki. Untuk perempuan die Lehrerin. Mahasiswi apa? Mahasiswa der Student. Mahasiswi die Studentin. Gitu. Itu dia. Substantif R, berarti kata benda yang belakangnya ER itu kebanyakan gendernya maskulin. Contohnya komputer, recorder, itu der. Lalu ada yang di weibliche Personen. Orang yang perempuan gendernya. Di Mutter, di Schwester, di Tochter, di Oma, di Tante. Itu udah jelas feminin. Di weibliche Beruf. Tadi yang saya bilang. Di Studentin, di Lehrerin, di Kellnerin, di Ärztin. Nah, atau substantif atau kata benda yang akhirannya e, heit, kait, dan Contohnya, di lampe itu kan feminin. Di Tasche itu feminin. Lalu Punglichkeit itu berarti feminin. Kleidung berarti itu feminin. Gesundheit berarti dia adalah feminin. Kalau yang netral apa? Kebanyakan kata benda yang akhirnya shen sama Contohnya shen apa? Mädchen. Mädchen itu gadis. Walaupun dia perempuan, tapi akhirnya shen. Jadi tetap dia das. Mädchen. Museum. Dia das. Lalu, serapan bahasa asing juga biasanya antara der atau das. Kebanyakan si das ya. Gitu. Oke? Nah, itu dia. Ya. Oke. Sampai sini dapat maksud saya, Pak Riki? Miron? Iya, iya. Oke, kalau begitu saya minta coba kerjakan ya. Saya punya ini akan bisa dikerjakan oleh kawan-kawan berdua. Coba dikerjakan. Saya punya latihan. Latihannya adalah karena ini adalah tentang kata benda. Saya minta coba kerjakan halaman. Bentar ya, kata benda, nomen, nomen. Oke, saya minta kerjakan di halaman 29. Ini cuma ada di layar ya, tidak ada di buku. Ini catatan saya soalnya. Eh, oke, silakan dilihat halaman 29 yang ada nomor 60, 61. 60 dan 61. Coba cari tahu dulu apa artikelnya. Der, di, atau das. Ya, oke. Saya kasih waktu 3 sampai 5 menit lah. Ini mah cepet, gampang, tinggal googling aja. Yuk, 60, 61.
Frau yang nomor 5 ini apa, Frau? Iya, betul. C. Iya, iya, Ibu. Yang nomor 5 gambar ini apa ya, Frau ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, nanti Ibu. Itu museum kali. Bapak. Iya, Atau gedung, terserah kamu. Oke. ada juga. Sudah? Yuk kita bahas. Ya, sudah. Oke. Bagian nomor 60 dulu, Pak Riki. Yang Das Restoran, terus nomor 2-nya itu Das Hotel, tiganya itu Day University, University. University, terus nomor 4-nya itu Der Bahnhof ya. Nomor 5-nya itu Das House, nomor 6-nya itu Der Plus, Tuh, nomor 7-nya itu Das Kino, tuh, nomor 8-nya itu D Firma. tuh. 61, Miron. 61 Das Auto, Mhm, Das Handy, mhm. Die Straße, Tuh, Das Taxi, mhm, Das Museum, mhm, Das Buch, mhm, Der Stift, mhm. Der Computer. Oke, good ya. Oke. Nah, tadi udah bahas tuh tentang DRDDAS-nya. Nah, sekarang bahwa ternyata
ketika kita lihat der di dasnya ini, kan tadi ada bentuk pluralnya nih. Contohnya tadi, das Buch jadi di Bücher. Lalu der Apfel jadi di Apple. Jadi, dalam bentuk plural bahasa Jerman itu, tidak seperti bahasa Inggris yang tinggal ditambahin S. Kalau bahasa Inggris kan gampang ya. The book jadi the books. The child, the apple jadi the apples. Tapi kalau dalam bahasa Jerman enggak. Dalam bentuk pluralnya kita punya 8 perubahan pola khusus. Polanya gimana, cirinya gimana, nggak ada. Jadi by latihan. Oke. Kayak gimana bentuk pluralnya? Yang pertama, bentuk pluralnya tidak ditambahkan apapun. Contoh, das Fenster untuk artinya jendela dalam bentuk single, die Fenster untuk jendela dalam bentuk plural. Lalu, ditambahkan umlaut di vokal pertama. Der Mantel untuk mantel dalam bentuk single, maskulin, die Mantel untuk pluralnya. Lalu ditambahin E. Contohnya adalah der Tisch dan die Tische. Der Tisch artinya meja untuk dalam singlenya, maskulin. Tapi di Tische artinya mejanya lebih dari satu. Terus nomor 4, ditambahkan umlaut vokal pertama dan juga ditambahin E. Contohnya apa? Der Sack. Der Sack itu artinya jus. The juice, kalau dalam satu bentuknya adalah maskulin. Tapi lebih dari satu, jadinya di Säfte. Dikasih umlaut, di vokal pertama ditambahin E di belakangnya. Lalu ditambahin ER. Contohnya Daskin. Daskin artinya anaknya cuma satu, Daskin netral. Tapi lebih dari satu, di Kinder, the children. Ya. Ditambahkan umlaut vokal pertama dan ditambahin ER. Contohnya apa? Derman. Derman artinya adalah pria. Kalau satu, maskulin. Tapi kalau lebih dari satu, di Maynard. Lalu ditambahkan N atau EN. Contohnya apa? Di Frau. Di Frau itu nyonya atau istri juga bisa artinya. Tapi kalau lebih dari satu, di Frau. Atau di Tasche. Tasche artinya satu, tas. Tapi lebih dari satu, di Taschen. Atau di Studentin, artinya mahasiswi, cuma satu. Tapi mahasiswinya lebih dari satu, di Studentiner. Dan yang terakhir ditambahin S. Contohnya apa? Das Kino, bioskop, netral, satu. Lebih dari satu, di Kinos. Kita. Oke? Masih ingat, Mira? Masih ya? Pak Riki dapat? Oke. Dapat ya? Oke. Nah, ini saya minta coba latihan kita 10 menit lagi. Kawan-kawan saya kasih di sini. Mana tadi catatan saya ya? Oke, ini. Oke. Di sini kawan-kawan kerjakan. Ini karena Miran juga belum ada, pasti Miran bisa kerjakan ini. Nah, ini dalam bentuk plural 62 dan 63 dikerjakan. Oke. Nah, ini ya wajib ya 62 63 di screenshot karena kita akan pause dulu. Ya. 62 dan 63. Sudah? Frau, bisa dikirim kalau kita foto, kan saya pakai komputer jadi foto agak kurang kalau lihat. Oke, nanti saya Bisa kirim di grup aja ya. Oke, 62 dan 63 plus Ya. saya minta Pak Riki juga kerjakan yang di bagian hubung 2 dan hubung 3 di sini ya. Miron udah soalnya. Oke? Sip? Oke. Ya, oke. Kita pause dulu 10 menit. Kita ketemu lagi 19.37. Oke? Yuk, ditedang.